Kita di sesi kedua menjadi seorang pemimpin yang melayani. Di sesi kedua ini kita akan belajar tentang modal seorang pemimpin atau senjata seorang pemimpin, ya, modal atau senjata. Secara umum, coba saya ingin tanya dulu dari ibu bapak saudara-saudara semua. Secara umum, kalau kita mendengar pemimpin, kira-kira modalnya itu apa? Umum ya, umum. Yang sekuler. Pengetahuan. Betul. Apalagi? Karisma. Ada satu lagi. Karakter. Bukan. Gelar. Degree. Betul enggak? Apa itu? Apa kata lain? Gelar. Jabatan. Apa? Titel. Iya, oke. Nah, sebagai pemimpin dalam gereja atau dalam dunia yang Tuhan perlukan, bukan itu modal. Kita lihat modal yang pertama seorang pemimpin adalah otoritas. Betul? Bagi sekuler, otoritas seorang pemimpin ini intermezzo saja. Kalau lagi ya, kumisnya harus tebal. Nggak ilustrasi. Wah, kelihatan gagah berwibawa. Ya, ini sekuler. Bagi seorang pemimpin di dunia sekuler, penampilan itu mutlak. Betul ya? Iya. Dalam dunia sekuler, seorang pemimpin itu dilihat dari wibawanya, pengikutnya berapa banyak. Betul. Tapi buat Tuhan, pengikut tidak menentukan. Masih ingat di Lukas 14 ayat 25? Coba kita baca ayat ini. Ini loh model kepemimpinan Tuhan Yesus. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali ada berapa? Baca. Pada suatu kali ada berapa? Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Stop. Bagi sekuler ini mutlak. Pemimpin harus diikuti banyak orang, punya anak buah banyak, bahkan berduyun-duyun. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Nah, kita nggak bahas dulu tentang Lukas ini, tapi ini model Tuhan Yesus. Kepemimpinan Tuhan Yesus itu bukan ditentukan berapa jumlah orang yang dia pilih, yang dia ikuti, tetapi berapa orang yang mau mengikuti jejak. Itu yang Tuhan mau, itu bukan jumlah. Nah, kalau gitu apa modal kita sebagai pemimpin? Yohanes 17 ayat yang ke-8, yaitu otoritas. Catat itu. Gelar kita boleh hebat, titel, jabatan, posisi, pengalaman, fasilitas hidup, penampilan mewah, kantor mewah, mobil mewah. Kita bukan. Otoritas itu nomor satu. Kenapa harus ada otoritas? Sebab yang kita hadapi bukan manusia, tapi kekuatan lain. Kalau kita nggak punya otoritas, nggak bisa. Sebab segala firman, kalau ada tulisan segala firman, berarti ada sebagian firman. Nah, segala firman ya seluruh Alkitab. Sebagian firman adalah doktrin gereja. Saudara, semua doktrin gereja itu pasti berasal dari Alkitab. Tapi aneh, kenapa bisa pecah-pecah kalau sumbernya satu? Nah, itulah sebagian dari firman. Kalau AYT, semua firman yang kau berikan kepadaku, ya. Terjemahan baru. Terjemahan baru. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan segala firman kepada murid-muridnya dan kepada orang di zaman itu? Ini dampak.
Dan mereka baca telah menerima. Apa akibat penerimaan segala firman? Mereka tahu benar-benar. Saya waktunya nggak panjang sehingga saya nggak bisa membedakan. Saudara, ternyata ada beda. Mereka benar-benar tahu. Ternyata beda dengan mereka tahu benar-benar. Tahu benar-benar itu artinya nggak cuma kata orang, mengalami. Kalau benar-benar tahu, itu karena belajar. Tapi kalau tahu benar-benar, lebih dalam lagi. Ya, mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada. Nah, ini penting. Dalam konteks ayat ini, saya memberikan ilustrasi. Semua pemimpin, semua batuan yang diutus oleh gerejanya masing-masing, itu wajib membawa surat tugas. Betul? Ada dua tujuan surat tugas. Satu kepada pemerintah atau kepada komunitas yang mau dilayani atau dipimpin. Harus dipakai. Yang kedua, surat tugas dari organisasi itu untuk penerimaan pada organisasi yang mau terima. Betul? Nah, pertanyaan saya, setan lebih menghargai surat tugas gereja atau otoritas dari Tuhan? Otoritas Tuhan. Loh, ini pertanyaan konyol, tapi harus tahu. Masalahnya setan nggak bisa baca surat tugas. Tapi setan tahu kita diutus siapa. Ini loh yang penting. Maka itu saya ulangi lagi, modal utama seorang pemimpin bukan gelarnya, titelnya, pendidikannya di kota mana, negara apa, pengalamannya, fasilitasnya, gagahnya. Enggak. Mereka harus tahu benar-benar saudara dan saya datang dari siapa. Nanti coba renung. Kalau sampai setan tahu siapa yang ngutus kita, misalnya setan tahu kita diutus gereja atau organisasi, tapi setan juga tahu ada sesuatu di hidup kita. Ada yang lebih tinggi lagi ngutus orang, yaitu dia, apa di sini. Ngerti maksud saya? Jadi kira-kira setan lebih menghargai yang utusan siapa? Maaf pertanyaannya. Kita ngerti semua. Kapan otoritas ini bisa terjadi di hidup saudara dan saya? Bukan karena kita rajin doa puas, bukan karena kita hafal ribuan ayat Alkitab, bukan karena kita doa pagi 7 jam, doa siang 7 jam, doa malam 7 jam. Itu pemalas, kapan kerjanya? Betul enggak? Oh, aku 21 jam sehari. Jangan bilang, makin rohani. Tidak, makin rohani dia. Jadi yang membuat saudara dan saya sebagai pemimpin yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih dan Tuhan urapi, karena kita menyampaikan segala firman, tidak dikurangi, tidak dikorupsi, tidak dimanipulasi, utuh firman. Yang merusak segala firman cuma satu, doktrin. Setan tidak punya kuasa merusak segala firman. Sebab firman itu otoritas tertinggi. Betul? Ini yang kita harus tahu. Saya belajar doktrin, belajar dogma gereja, tapi itu nggak saya pakai untuk pelayanan, hanya untuk pengetahuan. Kalau saya ketemu orang dalam doktrin ini, saya bisa jawab. Tapi Tuhan menolong saya sampai hari ini menyampaikan utuh firman itu, tanpa embel-embel latar belakang doktrin apa saja. Penuh firman. Saudara, ini luar biasa. Maka itu sejak kira-kira 30-an tahun yang lalu sudah nggak ada. Kalau ada orang undang saya, Bapak dari gereja mana? Sudah nggak ada kalimat itu. Dan saya bersyukur untuk itu. Ngerti maksud saya? Berarti mereka yang melihat saya diutus oleh Tuhan. Itu lebih penting daripada gereja. Maaf. Setelah mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripada Bapa,
Dan mereka Percaya. baca ini penting. Dan mereka Percaya. percaya. Percaya apa? Ayo, Engkaulah yang benar, bahwa engkaulah yang mengutus aku. Coba renungkan kalimat. Kira-kira apa yang terjadi dalam hidup panggilan dan pelayanan kita kalau sampai Yohanes 17 ayat 8 terjadi, bahwa penguasa-penguasa udara dan siapa saja tahu kita datang kemanapun juga, yang utus kita siapa mereka tahu. Ngerti pertanyaan saya? Kira-kira bagaimana model pelayanan kita? Yes. Dan gak perlu kirim utusan dulu, 3 pendoa berangkat duluan untuk bersihkan daerah itu. Sampai kamu itu mau ngapain? Pernah gak ada kelompok seperti itu? 3 hari dulu ya, kalian duluan ya puasa, bersihkan semuanya itu, pakai banner, pakai coretan minyak urapan yang perjamuan. Ini apa-apa? Maaf, ada kelompok seperti itu. Oh banyak ya. Lihat petanya dulu. Itu roh apa di sana? Otoritasnya apa? Dipatok dulu, Gak penting. Setan gak takut dengan benda-benda buatan kita sendiri, tapi otoritas. Kalau mereka tahu benar-benar dan mereka percaya kita diutus satu-satunya mencipta alam semesta. Aman. Amin. Aman. Gak usah takut. Ini yang kita harus lakukan dalam hidup. Mereka harus tahu benar-benar kita diutus siapa, dan mereka harus percaya yang mengutus kita. Seperti SI-nya. Lanjut aja karena waktu. Karena aku sudah menyampaikan ajaran yang engkau berikan kepadaku, dan mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Hebat. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat sehebat ini. Hanya karena segala Matius 18 mulai ayat 18. Inilah otoritas yang memberi. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Ayat, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, bahwa apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Langsung TSI-nya, aku menegaskan kepadamu, setiap pintu yang jemaat kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga. Dan setiap pintu yang jemaat, namanya gereja ya, bukakan di bumi akan terbuka juga di surga. Berarti kepada kita, gereja Tuhan dan para pemimpin, para pelayan, diberi otoritas yang sama atau beda dengan yang di surga? Ini yang kita pegang. Wih, hebat sekali. Jadi setan gak bisa ngapa-ngapain. FIA-nya. Ya, FIA. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengutus kami, Engkau memanggil kami, mengutus kami, Engkau perlengkapi. Bukan dengan hal-hal duniawi, tapi perkara surgawi yang luar biasa. Dan aku beritahukan kepada kalian, bahwa apapun yang kalian ikat di bumi ini akan terikat juga di surga. Dan apapun yang kalian bebaskan di bumi akan bebas juga di surga. Jadi ada sama otoritas. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Baik sekali, terima kasih Papa, Kau memberikan kami otoritas yang luar biasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan berapa kuasa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Jangan main-main. Ini pernyataan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ayat ini. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, segala kuasa
telah diberikan kepadaku yang di surga maupun di bumi. TSI-nya. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Tuhan sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk, nah ada perbedaannya, untuk memerintahkan semua ciptaannya, baik yang di surga maupun di bumi. Untuk apa? Harus ada kelanjutan ayat 2, ayat 19, TSI-nya 19. Oh, gak ada ya? Oke. Karena itu, pergilah. Stop. Saya bersyukur kepada Roh Kudus. Salah satu cara dia mengajar saya untuk mengerti hati Bapa tentang firman. Maaf ya, tidak memakai buku teologi apa saja. Langsung pakai ilustrasi sehari-hari. Maka itu kalau saudara maaf, mendengarkan Tuhan menyuruh saya mengajar, banyak komen begini, itu ayat-ayat yang sulit. Tapi kenapa kau udah bisa membuatnya begitu gampang? Ya karena saya nggak pakai logika teologi. Kalau saya mengajar, saya menggunakan logika anak-anak, gampang dimengerti. Nah, dua ayat ini, Matius 28 ayat 18 dan 19, saya beri ilustrasi begini. Saya dapat dari Roh Kudus. Seorang istri pasti dapat uang dari suami. Dan suatu hari mama ini mau masak. Tiba-tiba kehabisan garam misalnya. Lalu ada anak yang di rumah. Pasti ibu ini nyuruh anak itu. Nah, saya pakai ilustrasi. Nah, belikan garam ke warung sebelah dengan uang yang ibu terima dari bapak. Nanti nggak ilustrasi. Berarti anak ini pergi beli garam dengan uangnya siapa? Bapak. Ini firman. Karena segala kuasa yang di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah belanjakan kuasa. Ngerti ilustrasi mama suruh ke warung? Iya. Betul? Tapi saudara nggak semangat tuh terimanya, harusnya oh ya gitu dong. Ini lebih daripada uang 100 triliun. Amen. Betul? Ini lebih dari gelar apa saja. Segala kuasa yang di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Coba TS-nya lagi ada 18 tadi lihat. Karena itu pergilah dengan pergilah dengan segala kuasa tadi. Yes. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Tuhan sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang di surga maupun di bumi. Keren loh saudara. Ini yang jarang diberitakan. Ya tepuk tangan loh. Ini dasar sekali loh. Bayangkan dengan otoritas seperti ini, setan sekeren apa? Berani gak dulu? Enggak berani. Maka itu bisa nanti bertobat. Dikit-dikit kayak Ghostbusters. Ada apa? Saya pernah diajak orang mau makan. Jangan masuk dulu. Saya masuk dulu. Itu ada persembahan di sini. Saya bilang masuk aja mau makan. Ya Pak repot. Pernah ketemu orang kayak begitu? Gak apa-apa. Itu jual lewat ada pohon besar. Itu kenapa Pak? Setelah kita tahu dua ayat ini, Matius Yohanes 17 ayat 8 dan Matius 28 dan 18. Bukan untuk sombong loh. Iya. Bukan untuk sombong. Ini otoritas yang dia berikan kepada kita karena itu pergi. Hebat, terima kasih untuk kepercayaan yang luar biasa pada orang-orang model kayak kita. Lukas 12 ayat 32. Masih otoritasnya, masih bicara tentang otoritas. Ini loh yang Bapak beri. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, minoritas. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan kuasa. TSI-nya coba TSI ya. TSI, lo, dia. Hai sekalian para pengikutku,
Janganlah cemas, biarpun di dunia ini kalian bagaikan kawanan domba yang kecil dan tidak berdaya. Terima kasih. Karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaannya. Haleluya. Amin. Disambut. Kita punya otoritas kerajaan. Jangan main-main. Bukan cuma simbol. Bapamu yang di surga telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Lukas 22 ayat 29. Otoritas lagi yang Tuhan beri. Lukas 22 ayat 29. Terima kasih Tuhan. Dan aku, siapa di sini akunya? Yesus. Memberikan hak-hak kerajaan, hak-hak kerajaan bagi kamu. kita semua. Sebesar apa? Sama Seperti Bapakku menentukannya bagiku. Saudara kok gak semangat saudara? Oh iya. Diam semua begini. Semangat gak lihat? Semangat. Maka itu sampai hari ini, sampai kapanpun saya akan tetap semangat. Karena tahu apa yang ada di hidup kita. Orang memang gak melihat, tapi setan melihat. Jadi renungkan dua hal di Lukas 12 dan Lukas 29, Lukas 22. Kerajaan diberi dan hak-haknya. Lengkap kan? Kalau cuma kerajaan tanpa hak, itu cuma simbol. Tapi ini kerajaan dan hak-hak, dan sama seperti yang Yesus terima dari Bapa. Amin. Berarti otoritas kita dengan Yesus sama tidak? Sama. Otoritas kita sama nggak dengan Yesus? Sama. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Bukan untuk sombong. Samuel adalah satu-satunya pemimpin yang tidak pernah dilantik dan diurapi. Karena yang mengurapi mati duluan, imam ini. Nah, ini saya katakan kepada banyak anak-anak muda. Kalau pelayanan mereka nyata di sebuah gereja, tapi gembalanya iri hati, pasti orang muda ini disingkirkan. Cuma masuk melayani sekolah minggu saja. Betul tidak? Dan banyak gereja seperti itu, bukan? Betul ya. Nah, terus pelayan seperti ini dilarang keras besuk ke orang kaya, tidak boleh. Serius saudara? Ada pernah ngalami itu enggak? Tidak apa-apa. Nah, kepada anak-anak muda yang enggak dia anggap dan diajukan gereja, saya selalu pakai panggilan Samuel. Kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat, kenapa ini? Pak Praroro dan Pak apa itu? Jangan Praroro, Pak. Maaf, tidak tahu, saya tahu. 1 Samuel 3 ayat 18. Oh di shoot. Boleh. Nah. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Masih ingat ya kisah itu? Kemudian Eli berkata, "Dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik, mengerikan. Hancurlah Israel mulai hari ini." Tapi lihat ayat 19 terjadi apa? 19. Dan Samuel bertambah besar dan Yahweh menyertai dia. Modal otoritas itu terbukti kalau Yahweh Tuhan menyertai kita. Respon Yahweh menyertai. Dan menyertai dia dan baca, tidak ada satupun dari firman-Nya, ini otoritas yang dibiarkannya gugur. Ini dahsyat sekali. Oke, saya percepat ini. Jadi setelah Imam Eli meninggal, bangsa itu kacau. Gak punya pemimpin, gak punya imam, gak punya nabi.
Israel tidak punya orang yang punya 3 posisi ini. Itu betul-betul kacau. Lalu apa yang Yahweh Tuhan buat untuk bangsa yang dia cintai? Samuel dipakai. Begini kisahnya. Karena sudah nggak tahu siapa lagi yang bisa nasihati bangsa itu, karena nggak tahu lagi siapa yang bisa memberi firman kepada bangsa itu. Jadi ibadah Sabat tidak ada, pembacaan Taurat tidak ada. Tapi Samuel keliling sampai ke satu kampung A. Weh, ada masalah di sana. Karena Samuel sudah kenal Tuhan, maka dia sampaikan apa yang dia sudah tahu. Ya udah, dia pergi ke kampung B. Ternyata masalah kampung A selesai. Sampai kampung B ada masalah lagi. Samuel sampaikan firman. Pindahlah dia ke kampung C. Oh, ternyata masalah kampung B itu selesai. Dari kampung C dia pindah ke kota D. Ada masalah lagi. Sampaikan firman lagi. Weh, selesai juga masalah di kampung C, kota D, dan seterusnya. Saya kagum pada firman. Modal seorang pemimpin lagi sekarang, bukan gelarnya, pendidikannya, pengalamannya, penampilannya, fasilitas hidupnya. Otoritasnya ada nggak dari itu? Ya. Dan otoritas itu ditentukan oleh mulut. Firman yang disampaikan itu jadi atau tidak. Yang punya firman itu menggenapi atau tidak. Itu yang harus kita tahu. Ini dahsyat sekali. Apa yang terjadi setelah dari kota ini, kampung itu, desa ini, firman disampaikan oleh Samuel, jadi semua, gak ada yang gugur. Lihat ayat 20. Maka itu kepada orang-orang muda yang tertolak di gereja, padahal Tuhan panggil kamu dan urapi kamu, pakai prinsip. Maka, baca. Ayo, maka tahulah berapa jauh seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi. Maka itu saya katakan lagi, Samuel ini seorang pemimpin, nabi dan imam yang tidak pernah dilantik oleh manusia, oleh organisasi. Karena yang lantik sudah mati. Yahweh Tuhan yang melantik sendiri. Ini cuma istilah saja. Mana lebih keren, dilantik organisasi atau dilantik Tuhan? Keren-kerenan saja. Ya jelas. Ini firman Yesus. Kenapa Dan sampai Berseba? Sebab Israel itu beda dengan tanah Indonesia. Dari Merauke sampai ke Sabang. Tapi kalau Israel utara ke selatan. Dan itu perbatasan dengan Libanon. Berseba itu perbatasan dengan Mesir. Maka Allah, firman tidak pernah gugur. Yang diucapkan itu jadi. Maaf saya pakai istilah Jawa, tradisi Jawa. Bagi orang Jawa, seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin itu disebut Sabdo Pandito Ratu. Sabdo itu firman, Pandito itu pemimpin, Ratu itu raja. Dan luar biasa orang Jawa punya konsep itu. Jadi orang Jawa akan menghargai pemimpin yang dikatakan itu benar atau tidak. Yang diucapkan janji itu benar atau tidak. Keren sekali. Lalu ada istilah buat orang Jawa, itu geni, itu ludah, jadi api. Nah di Jawa ada beberapa tokoh Injil, ya, Kiai Sadra, itu dari Jawa Timur. Ini dari tokoh lain, lalu bertemu Yesus rupanya diubah. Saya jadi Google, Kiai Sadra. Itu kata-katanya jadi semua. Maka itu orang-orang di Jawa Timur. Kedua dari daerah Bang Sri Rembang Jepara, disebut Kong Gombak Engkong. Ini orang Jawa. Gombak itu sama buat orang dari daerah Jawa Tengah bagian utara. Kong Gombak ini mulutnya, lidahnya, ludahnya itu berat.
Wih, pertobatan luar biasa. Saudara, ternyata ini otoritas yang Tuhan beri kepada kita ada di mulut kita. Jadi atau tidak? Masih ingat Yakobus pasal 3? Jangan sampai ada satu sumber keluar 2 mata air. Apa itu artinya? Maaf, hamba Tuhan khotbah, tapi mulutnya juga suka gosip dan jelekan orang lain, maka dia nggak akan punya otoritas dalam menyampaikan firman. Hebat Yakobus 3. Nah itu jaga mulut ini. Nggak boleh ngomong jelekan orang, ngomongin salahnya orang. Tapi apakah Samuel puas? Tidak. Lihat ayat 21. Masih Samuel ini. Dan Yahweh ngapain? Nah, apa kata lain selanjutnya? Ayo, selanjutnya itu apa artinya? Selanjutnya itu apa? Iya, bukan itu saya tahu. Selanjutnya dulu. Setelahnya bukan. Terus gitu loh, saudara. Oh, otak belum, nasi belum sampai otak, jadi jawabnya susah. Harus isi nasi. Belum, selanjutnya apa itu? Berhalusinasi. Tahu apa? Masih berhalusinasi. Siang-siang halusinasi. Gimana? Harus isi nasi. Halusinasi. Loh, kasih gini loh. Jadi selanjutnya itu apa artinya? Terus menerus. Terus apa? Continue. Dan selanjutnya terus Menampakkan diri di sini. Yahweh menampakkan diri di Silo. Modal seorang pemimpin, pelayan, hamba Tuhan. Kehadiran Tuhan harus nyata di hidup. Amin. Sebab cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan Tuhan yang hadir, pasti hantu yang hadir. Ya betul tidak? Cuma ada satu di antara dua. Sekarang ini pertanyaan penting. Siapa yang selalu hadir di hidup kita? Sebagai para pemimpin, sebagai pelayan. Ini mutlak. Karena Yahweh Tuhan terus menampakkan diri kepada Samuel di sini. Nah, ini salah satu bukti tanda hamba Tuhan pengkhotbah tidak akan pernah kehabisan bahan untuk ngajar kalau dia rajin menampakkan diri. Setuju saya ngomong ini? Karena dia menampakkan diri, hati-hati. Orang karismatik suka ngerok, dikit-dikit ngerok, cuma ngambil sepotong ayat ini. Nggak boleh. Karunia roh penting, tapi dengan ayat. Sebab ya, dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo Pada Samuel. sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan Perantaraan firman-Nya. Saya akan tegur. Sehebat apa orang berkata tentang si A, si B, hamba Tuhan. Wih, karunia hebat. Karunia hebat tuh dia. Wih, dia peka sekali. Harus dicek firman nyatanya. Ya. Karena kalau hanya roh-roh karunia-karunia tanpa firman, jadi dukun. Betul gak jadi dukun? Amin. Ngeri. Tapi firman-firman tanpa roh jadi ahli Taurat. Nanti harus imbang dua ini. Dia menampakkan diri harus dengan perantaraan firman. Tidak boleh dikurangi. Ini harus seimbang antara firman dan roh. Roh dan firman harus seimbang. Yes. Keren kata. Maka taulah seluruh Israel. Maka itu saudara tiap hari dalam persekutuan kita dengan dia. Biar dua-duanya dia menampakkan diri. Dan Roh Kudus juga bekerja, firman juga ada. Maka kalau ini terjadi di hidup kita, maka sebagai pemimpin, otoritas ada semuanya. Luar biasa. Bagaimana cara firman, segala firman bisa nyata di hidup kita? Roh Kudus. Kita baca dulu ayat ini. Kisah Rasul 20 ayat 22. Saudara dan saya harus punya pengalaman seperti yang tertulis di firman ini. Kisah Rasul 20 ayat 22.
Tetapi sekarang sebagai Tawanan roh. nah, ini. Sebagai tawanan roh. Coba lihat terjemahan lain. Dan sekarang lihatlah dengan diikat oleh roh. Terus BS. Tawanan diikat sekarang untuk mentaati perintah roh. SI. Tetapi sekarang saya wajib menaati roh Tuhan yang menyuruh saya pergi begini-begini. Saudara, satu-satunya cara otoritas segala firman terjadi di hidup kita kalau Roh Kudus yang membelenggu, memperbudak, menawan, mengatur, menyetil, menguasai, cari kalimat kata apa lagi, hidup. Iya. Oke. Selain kita bisa diikat oleh Roh Kudus, dibelenggu oleh Roh Kudus, yang paling banyak para pemimpin dibelenggu oleh apa? Diikat oleh apa? Iya, uang. Betul, uang. Maka itu betul kata Tuhan Yesus di Matius 6:24. Saingan Tuhan itu uang. Kamu tidak bisa mengabdi memperhamba kepada dua Tuhan. Coba lihat itu Matius 6:24 yang TS. Nggak bisa. Harus milih salah satu. Matius 6:24. Tesnya aja langsung. Ibaratnya begini, kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik, betul? Terus dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus Hamba uang. hamba harus. Maka itu kerusakan pertama yang terjadi dalam hidup banyak hamba Tuhan kalau Tuhannya adalah ngeri sekali. Pisahkan. Jangan melibatkan uang di dalam pelayanan dan jangan melibatkan pelayanan dalam uang. Harus tegas. Bahas terjemahan barunya keren. Yang belum tahu supaya tahu. Terjemahan baru turun. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Ini harus saya kaget. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang memberitahu uang itu bukan barang atau benda, tapi pribadi seorang. Karena uang itu Tuhan, majikan. Uang itu punya nyawa. Jangan dientengkan. Ketika pertama kali Roh Kudus mengajari, uang itu punya nyawa. Maka itu Ahok pernah ngomong, untuk menilai seseorang pasti uang. Dia jadi apa? Ya betul. Uang itu bisa merubah orang. Jadi kita nggak bisa. Tapi kan hidup butuh uang, jelas. Tuhan pernah beri saya ilustrasi berapa puluh tahun lalu. Karena ada orang kaya tersinggung saya ngomong soal ini. Saya nggak pernah ketemu orang sombong kayak Pak Daniel. Sepertinya nggak butuh uang. Saya kaget saya. Cuma karena dia tersinggung. Tapi sebelumnya saya sudah pakai Pak begini. Maaf ya Pak, saya cuma bicara. Kalau kita itu kapal dan uang itu air, ada nggak kapal nggak butuh air? Ada kapal hiasan di lemari. Kapal beneran pasti Butuh air. tapi nggak ada kapal goblok masukkan air ke dalamnya. Ngerti nggak ilustrasi? Saya kagum Roh Kudus bisa beri ilustrasi seperti itu. Diam Bapak. Saya butuh uang Pak untuk berjalan kemana-mana. Tapi saya nggak pernah izinkan uang itu masuk ke hati saya. Dan saya tegaskan pada dia. Selama uang masih di dalam dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, menjadi akuan yang jahat. Dan sudah terbukti di dunia ini. Maka itu kalau kita bicara pelayanan, jangan ngomong uang. Tuhan benci sebab saingannya terhadap. Roma 11:35. Ini supaya gereja-gereja mata duitan bertobat dengan ayat ini.
ngomongnya uang tiap minggu. Capek loh jadi jemaatnya. Senin urusan duit, Selasa uang, Rabu duit kaki, Kamis uang, Jumat duit, Sabtu lagi. Duduk di gereja uang lagi, capek. Kok gak ada yang ngamen? Oh ya karena bukan pengusaha semua, nggak ngerti apa-apa. Kalau pengusaha betul itu. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga ia harus menggantikannya? Lu betul tidak? Khotbah-khotbah pendeta mata duitan, beri saudara beri, nanti saudara diberi. Dasmu kuno. Oh saudara saya baru beri, enak saja. Apalagi kalau pas mau kolektor, saudara-saudara, mari kita doa, baca ayat, kasih kesaksian, beri pada Tuhan. Mari kita beri. Salah. Tuhan tak butuh uang, tak percaya. Sama sekali tidak butuh. Ayat. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan sehingga ia harus membalasnya kembali? PS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh sehingga bisa menuntut balasannya? PSI-nya. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayar? Misalkan uang. 1 Timotius 6 ayat 5. Coba bunyi lebih keren lagi ayat. Maka itu gereja mata duitan gak pernah khotbah 2 ayat ini. Karena mereka takut. 1 Korintus 6 ayat 5. 1 Korintus 6 ayat 5. 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 5. Ya. Percekcokan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Wih, kan banyak orang ke gereja ingin kaya, ya pelihara tuyul aja. Ayat serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak dan menolak kebenaran, yang mengira bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. BS. Jangan ngomong uang dengan Tuhan, tersinggung dia. Dan perselisihan yang tidak habis-habisnya. Ih keren. Jalan pikiran orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar. Mereka menyangka bisa menjadi kaya dari agama. Dan terjadi loh, betul-betul. TSI ini bukan TSI ini sadis sekali. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan percekcokan gara-gara duit itu. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Sudah terbukti. Bukan cuma agama Kristen. Betul? Lihat semua agama. Dapat duit. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Berarti sekali. Kenapa ayat-ayat ini tidak pernah dikotbahkan oleh gereja mata duitan? Takut kurang duit. Ini ngeri. Satu kali salah seorang anak saya itu maksa saya untuk nonton film. Saya ini bukan gak mau waktunya itu. Tapi Pak harus nonton yang ini Pak. Film India. Judulnya PK. Cari. Itu film gak boleh di tempat umum karena menghina. Itu kalau di Indonesia ditayang, penistaan agama. Tapi betul, film India cari PK, cari aja. Nonton itu film bagus. Ternyata semua agama di dunia adalah kedok untuk cari PK. PK ya, janji ya, nonton PK supaya tahu. Aku ini pendeta-pendeta panjutan. Nah di film itu ada 2 hal yang saya dapatkan. Satu, Tuhan yang salah sambung. Keren ya? Kenapa? Karena teleponnya salah sambung. Yang kedua, di dalam film itu dikatakan ternyata di dunia cuma ada 2 Tuhan. Tuhan yang asli dan Tuhan buatan kita. Oh, kalau itu sudah. Oke, lanjut. Jadi otoritas bukan karena uang, bukan karena apa? Karena kuasa Roh Kudus.
Maka kalau saudara dan saya tidak segera memutuskan dengan tegas kepada siapa kita mengabdikan diri, terpujilah Tuhan kalau Roh Kudus yang menguasai kita. Ya, Yohanes 14:26. Ayo cepat. Yohanes 14:26. Ingat, otoritas tertinggi kita karena apa? Kita sudah menerima segala firman karunia. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kita berapa hal? Segala sesuatu, dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan, yang Yesus katakan kepada kita. Maaf, saya harus ngomong. Saudara tahu nggak bahwa semua kampus teologi di dunia ini minimal harus pegang satu doktrin atau dua? Jawab iya atau tidak? Maka itu lahir pengajaran yang berbeda-beda. Berarti kalau ada orang ingin tahu semua doktrin di dunia, seluruh doktrin Alkitab, harus kuliah di semua sekolah teologi di dunia. Pasti mati. Loh, mana sanggup? Loh, betul atau tidak? Maka itu sehebat apa sebuah kampus teologi menghasilkan pelaku doktrin, dan akhirnya perang dengan yang lain. Karena sumbernya sama kita. Satu-satunya guru yang mampu mengajar kita tentang segala firman adalah siapa? Kapan saya menemukan jawaban ini? Ketika suatu saat saya belajar perjanjian baru, saya kaget. Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. Saya hitung, suratnya Paulus itu 14. Roma sampai Ibrani. Satu garuk-garuk kepala. Lah. Dia belajar dari mana? Saya tanya. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia ninggalin buku catatan. Tuhan Yesus buka sekolah teologi. Nah terus Paulus ini tahu segitu banyak dari mana? Coba tentang gereja. Yesus nggak pernah ngomong soal gereja. Karunia roh, dua roh, soal diaken, soal macam-macam. Nggak ada. Bahkan ketika saya baca, saya bisa salah. Saya menemukan 90% lebih yang Paulus tulis sebagai firman di 14 kitab itu, Tuhan Yesus sama sekali nggak pernah ngomong, apalagi ngajar nggak pernah. Pusing, terus dapat dari mana orang? Petrus nulis berapa kitab? Petrus nulis berapa kitab? Ayo, jangan diurut, aku 2 kitab. Petrus cuma nulis 2, 1 dan 2 Petrus. Pertanyaan berikut, siapa yang kumpul Yesus? Siapa yang kumpul Yesus? Petrus. Kenapa cuma nulis 2? Paulus pernah, kenapa? Nah, ya Petrus itu sama-sama Yesus, nggak pernah absen loh. Bahkan mujizat yang semua mujizat Yesus alami cuma Petrus. Mertua sakit sembuh, jalan di atas air, telinga Malkus kepotong. Itu Petrus semua, yang 11 enggak. Kok bisa dia cuma nulis 2 surat? Yang orang nggak pernah ketemu, jangan ketemu, bencinya luar biasa kepada Yesus. Nah, itu jawaban. Paulus lebih tunduk kepada Roh Kudus daripada Petrus. Ada itu dalam sejarah gereja yang dimiliki gereja Katolik. Saya cari buku judulnya Quo Vadis Domini. Jadi ketika Roma dibakar habis, maka Kaisar menuduh orang Kristen yang membakar. Petrus ketakutan, dia lari meninggalkan Yerusalem. Begitu dia baru keluar Yerusalem, ini tradisi Katolik ya, dan kita tidak ada. Begitu Petrus meninggalkan Yerusalem, Yesus masuk. Ketika mereka papasan, Tuhan Yesus cuma pakai kalimat ini, bahasa Latin, Quo Vadis Domini, artinya Tuhan mau kemana? Itu tempelakan.
Ketika Petrus sedang ketakutan melarikan diri, ditanya Yesus mau kemana. Petrus bertobat, dia balik masuk. Dan di situ Petrus diangkat, dia disalib. Sejarah mencatat, dia minta Kaisar, salibkan aku dengan kepala di bawah. Aku enggak mau seperti guru. Hebat. Nah, jadi Petrus ini lebih banyak bandernya. Nah itu kalau punya anak laki, cucu laki jangan kasih nama Petrus. Yang sudah terlanjur jangan apa-apa. Ganti nama mahal, itu nggak dia. Keren ya Petrus itu. Nah, maka itu karena Paulus tunduk taat pada Roh Kudus. Kisah 16, ini kisah lain lagi. Paulus memang luar biasa. Ayat 4 dan 5 cepat. Kisah 19 ayat 4 dan 5, jamnya masih ada. Kisah 19 ayat 4 dan 5. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul, para pendeta di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi kalau seperti Paulus ini, khotbah itu paling enak, nggak usah bergumul karena Petrus yang sudah nyuruh khotbah ini ya untuk gereja-gereja. Oke. Ayat 5, cepat. Demikianlah gereja-gereja diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlah. Hebat. Ayo Pak. Nah, ayat 6 mulai. 6, ayo. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, masih wilayah Asia. Karena karena Roh Kudus mencegah Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil di Asia. Nah di sini Paulus mulai bingung. Kenapa ke Asia nggak boleh? Dalam sejarah ini hebat. Kisah Rasul 16 ini catatan sejarah pertama kali Injil masuk Eropa. Wih, ini kan. Dan gereja Eropa zaman itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Betul nggak? Belanda, Jerman, Inggris, Swiss, Spanyol, Portugis. Wih, mereka ke seluruh dunia. Gara-gara ini. 7. Ingat loh, tadi Paulus tetap taat kepada Sinode Yerusalem. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oh ini lucu sekali. Ya ini nggak ada di doktrin gereja apa saja. Ini cuma Roh Kudus memberikan dan ini logikanya. Pertama, Roh Kudus mencegah. Jangan. Rupanya Paulus masih melawan. Sebab Paulus, Roh Kudus sahabat saja. Akhirnya mereka tetap ngotot ke Asia, tapi nggak ke Frigia, tapi ke Misia dan Bitinia. Yang datang siapa sekarang? Yesus. Roh Yesus. Apa ada beda? Tidak. Tapi hanya khusus untuk Paulus ini. Kalau nggak Paulus nggak mungkin terjadi. Kepada Roh Kudus, Paulus anggap remeh, aman. Nah, Tuhan Yesus mikir ini murid yang satu ini kurang ajar, betul nih. Roh Kudus melarang diabaikan. Biar aku sendiri yang datang. Ngerti ilustrasi ini? Nah, begitu Roh Yesus yang datang, Paulus bagaimana? Ayo, Paulus bagaimana? Cepetan mikir lagi. Kenapa? Enggak berani. Tapi masih kurang ajar loh. Lihat ayat 8. Setelah melintasi Misia, masih mau mereka sampai di Troas. Ayat 9. Apa yang terjadi? Pada malam harinya di Troas. Ini keren. Terima kasih Pak. Saya percaya semua kita pernah mengalami malam. Mungkin ada yang sering mengalami malam. Arti malam itu bukan berarti tengah malam. Tengah hari seperti sekarang ini bisa kita mengalami malam. Ketika nggak ada duit, nggak bisa kemana-mana. Sudah jangan cari utangan, diam saja. Itu malam buat kita. Ketika kita terpaksa kondisi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Jangan doa minta sembuh, nikmati malam itu. Amin sih. Supaya kita istirahat. Kalau dalam ilmu militer ini namanya konsolidasi. Tahu kata konsolidasi? Mengatur kekuatan strategi. Nikmati malam.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Nah ini saya pada jadi guru sekolah minggu begitu enak loh. Jadi guru sekolah minggu punya pengalaman. Jadi Paulus tidur atau tidak? Pada malam hari melihat penglihatan, cepat dan tidur atau tidak? Kok tahu? Mau tulisan. Melihat. Oke, salah. Kalau tidur, maka pada malam harinya Paulus bermimpi. Nah itu tidur. Susah sekali ngerti. Keren ya? Tidur. Nah itu jadi kerusuhan itu bagus. Minggu lalu saya masih di Nabire, terus ngajar anak-anak kami pasti asrama. Bicara tentang ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu. Loh, saya sampai Pontianak ada yang tanya, Pak, kira-kira ada nggak kupu-kupu itu pernah ingat kalau dia dulu ulat? Saya baru mikir juga. Loh, kalau pertanyaan itu, loh betul tidak? Ayo jujur, saya nggak pernah mikir. Betul ya? Anak ini yang mikir. Wah, saya dapat pelajaran. Cuman pasti nggak ingat. Karena makannya beda, kakinya beda, terbangnya jalannya beda. Ini betul juga nih itu anak-anak. Begitu, guru yang terbaik itu anak-anak, bukan dokter teologi ini. Melihat penglihatan. Ada seorang Makedonia. Nah Makedonia itu sampai hari ini masih namanya Makedonia. Lihat di peta, itu perbatasan Turki dengan Eropa. Jadi Makedonia ini tanah Eropa yang pertama perbatasan dengan Asia. Seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus taat masuk Eropa dan aneh, dia nggak SMS Petrus atau WhatsApp Petrus, boleh nggak? Loh kan awal tadi bagaimana pelayanan Paulus selalu tunduk kepada Yerusalem. Kali itu tidak, luar biasa. Dan ini saya pakai sebagai pemimpin. Kalau ada tim saya nggak bisa dihubungi, saya berikan kesempatan. Lakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Makasih, ya kamu. Dan terjadi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Eropa diinjili. Hebat ya. Nah, jadi kalau saudara ingin punya otoritas, bukan doa puasa. Ada satu gereja di salah satu kota Jawa Timur. Saya ngomong soal puasa, bukan soal berapa harinya, bukan soal apa. Pokoknya ada orang tersinggung. Ini orang rohani sekali. Sampai dia marah. Bapak nggak tahu. Saya ini kalau puasa 40 hari sebulan. Ada semangat sekali dia marah. Sebulan cuma 30 hari. Oh iya, saya sama. Dia bilang, puasa itu bukan berapa lamanya. Seperti Musa. Puasa itu yang penting berapa banyak kita nyerap Tuhan. Menyedot Tuhan di hidup. Percuma puasa berhari-hari, cuma nggak makan, nggak minum, tapi tidak jam makan. Pagi nggak makan, siang nggak makan, didobel sore 3 kali sekali. Nggak ada gunanya, mahal, jangan tersinggung. Bukan begitu. Puasa itu nyerap Tuhan. Yes. Karena asiknya dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Itu yang betul. Nggak soal nggak makan minum itu agama-agama. Semua agama pasti punya hukum konsep puasa, tapi itu pokok makan. Supaya Tuhannya belas saja. Udah daripada kamu mati ya turuti. Nah begitu Tuhan kita. Ngerti ya? Puasa yang benar. Jadi otoritas yang kita taat pada Roh Kudus. Disuruh apa saja kita ikuti. Disuruh ini. Maria terpilih karena dia taat. Maria nggak punya pilihan lain. Maka itu ketika Gabriel datang memberitahukan, dia jawab, jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Punya hambamu. Masih ingat? Terus Gabriel pergi. Itu hanya yang penting. Kenapa ditulis? Lalu malaikat itu pergi. Karena Gabriel pun mikir, kalau aku gak cepat-cepat pergi, dia bisa berubah pikiran. Keren sekali baca ayat-ayat itu. Semua ada artinya. Amin. Mau dipimpin Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, ditelukan Roh Kudus. Amen. Maka kita punya otoritas yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kelak. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tuhan memberkati kita semuanya. Wih, luar biasa. Haleluya. Oke, jangan khawatir, pasti makan nasi kotak. Cuma lauknya pasti tidak tahu. Ada yang mau tanya? Cepat. Ayo. Oh, ada. Taruh. Yang lainnya siapkan ya. Ibu maju sini, Bu. Kita kena syuting, Ibu.
Ini temanya aja. Shalom Pak. Itu kasih siapa? Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak. Kenapa? Tadi sesi pertama saya tidak sempat menjawab, dan yang yang ingin saya tanyakan pada saat ini di sesi pertama yang Bapak sampaikan bahwa kita jangan menginjili orang Kristen, tapi menginjili saja orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi kenyataannya di survei di lapangan bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya di luar Tuhan. Salah satu contohnya misalkan hidup mabuk-mabukan, perkelahian, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan yang ingin saya tanyakan bahwa kalau bukan kita yang menginjili siapa? Ya. Itu bukan diinjili, dilayani. Ya, dilayani Pak. Tobat. Ya. Nah, itu saja. Ya. Jadi beda. Injil hanya untuk orang yang belum percaya. Tapi kalau ada di dalam gereja orang-orang seperti itu, yang salah pasti pendetanya, mengembalakannya nggak benar. Maaf Pak, orang ini jarang ke gereja dan tidak digembalakan. Iya. Dan ya boleh, Ibu boleh melayani kalau begitu. Maaf Bapak, saya sempat menyimak pembicaraan Bapak tadi bahwa jangan dilayani orang Kristen. Bukan, diinjili. Oh, diinjili. Ya, minta maaf. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Sesi kedua tanyanya apa? Yang sesi kedua, saya tidak ada pertanyaan karena semuanya sudah jelas. Jadi Terima harus kita kasih Pak. layani. Oke, Tuhan berkati. Yang lain cepat. Ya, maju Pak. Ayo, maju. Cepat. Rasanya dingin. Terima kasih Pak Pendeta, saya Pendeta Markus. Ya. Yang pertama, semoga kita sependapat Pak, bahwa itu tidak berarti bahwa semua orang tidak perlu belajar teologi. Karena kalau statement tadi dikembangkan, seolah-olah kita tidak perlu belajar. Kita hanya berserah saja. Itu satu, bagi saya kita mesti belajar. Sebab bagi saya seorang yang berkhotbah tidak belajar omong kosong. Pasti yang dibicarakan omong kosong. Saya mengajar pemilatik. Dan karena itu saya bilang kalau ada orang yang berkhotbah dan tidak belajar, tunggu dulu. Satu. Yang kedua, pertanyaan penting dari semua yang Bapak beritakan ini adalah bagaimana supaya saya tahu bahwa saya diutus Tuhan. Itu pertanyaan penting. Karena jangan sampai semua orang berpikir secara automatically orang yang pasti tidak begitu. Dan ini yang pertanyaan penting bagi saya adalah, lalu kalau begitu, bagaimana saya tahu bahwa saya ini telah diutus? Terima kasih. Pak Markus, ya. Saya tidak pernah belajar teologi sampai hari ini. Dan saya sudah melayani 52 tahun, hampir 52. Maka itu saya berani membuktikan. Begitu orang belajar teologi Pak, saya nggak melarang, silakan. Tapi buahnya itu loh Pak. Begitu orang belajar di satu sekolah teologi, langsung doktrin. Dan nggak bisa gaul dan doktrin. Contoh, Katolik dan Protestan sampai hari ini. Pentakosta dengan Baptis, Advent dengan yang lain. Pak, itu kan karena doktrin semua. Nah, saya nggak bahas. Tapi Pak Markus, saya belajar teologi karena untuk diri sendiri. Kalau Bapak ke rumah saya, Bapak kan lihat, saya punya ratusan buku teologi. Saya punya berapa tafsiran Alkitab. Saya punya berapa dogma. Saya hanya untuk diri sendiri. Artinya Bapak belajar. Belajar, tapi bukan kuliah. Itu loh maksudnya. Kalau nggak belajar seperti ini, nah itu bedanya dengan Roh Kudus. Nah, saya tanya, Paulus bisa nulis sampai 14 kitab. Gimana kampus teologinya? Maaf Pak Markus ya. Saya membiayai berapa orang sekolah teologi. Di STT Jafri, Gunung Merapi, berapa puluh yang saya lulusan. Bahkan doktor teologi saya juga banyak lulusan. Tapi tetap lagi sekali. Kedua, rupanya tadi karena Bapak begitu panik dengan dokter teologi, sampai lupa memperhatikan Samuel. Satu-satunya bukti kita ini utusan Tuhan, kalau firman di mulut kita selalu jadi. Bapak tadi ada nggak saya nggak baca? Ya 1 Samuel 3. Maka taulah, baca, seluruh Israel bahwa Samuel dipercayakan. Oke, kita buka lagi. Lu sudah mati. Selamat mati.
Nggak bisa. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Coba buka lagi. 1 Samuel 3 ayat berapa tadi ya? 21 kalau nggak salah. Coba baca. Jadi Pak, orang akan tahu kita diutus siapa itu karena firman yang kita ucapkan. Nasihat. Oke, sudah? Baca coba. 1, 2, 3. Mana saya? 1 Samuel 3 ayat 21. Saya hormat pada Pak Markus luar biasa. Udah? 21 atau 22? Maka tahulah seluruh Israel itu. Berapa? Mana Alkitabnya cepetan? 22 atau 21? Oh, jadi sumnya mati juga ini, Ve? Enggak. Jalan. Oh, sumnya ada? Oh, cuma untuk melihat media Alkitab. Ada ayat berapa? 20. Oh, 20. Ya udah. Ayo baca sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 20. 1, 2, 3. Dan segenap bangsa Oh, berarti cuma lain. Enggak apa-apa. Ayo yang keras. Dan maka tahulah seluruh Israel Dari Dan sampai Berseba sampai berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Nah, Yahweh. jadi Samuel Pak nggak pernah dilantik karena Imam ini sudah meninggal. Tapi seluruh Israel tahu kalau dia itu dipercayakan jabatan nabi, diutus oleh Tuhan. Karena firman nggak gugur. Nah ini yang saya tekankan dari tadi. Bapak ini rekamannya ada, Pak Markus bisa dengar. Saudara dan saya akan diketahui oleh setan-setan, roh jahat dan orang-orang. Kita ini diutus oleh siapa? Kalau segala firman keluar dari mulut kita dan itu jadi kenyataan. Ini yang ditunggu. Jadi kita nggak cuma asal bicara, tapi terbukti yang Tuhan sampaikan lewat mulut kita. Akhirnya Pak Markus jadi jelas. Saya belajar teologi juga, tapi bukan secara formal. Yang terakhir satu lagi. Ada? Ibunya baru sampai dari tadi. Ayo, cepat. Ada? Ayo kita tunggu. Ibu, seorang ibu, ayo cepat. Ada? Yang benar ini jam saya atau jam ini sih ya? Ini kecepatan. Betul ya? 12 sekarang 12.38. 12.38. Iya. Aduh, nggak apa-apa. Saya pikir jam saya yang salah. Jam saya yang salah. Ada satu lagi? Oke, kalau nggak ada Bapak boleh siapa saja. Ada? Yang di Zoom ada nggak? Baca ya. Ada. Yang di Facebook, Instagram ada? Ada. Yuk. Nggak usah, jangan dipaksa. Nggak apa-apa, kasihan. Asal Zoomnya jalan saja. Ada. Nggak ada ya? Oke, kalau itu kita berdiri bersama-sama. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk kemurahan kebaikannya ini. Ya. Pak David, silakan maju. Suruh apa saya nggak tahu.